Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik pendengar dan pemirsa, selamat pagi. Senang sekali saya Noni Oktavia bisa kembali menemani Anda dalam program Sulut Bicara edisi hari ini, Selasa 2 Desember 2025 dengan topik keamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2025. Kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung pada dialog pagi hari ini bisa melalui line telepon di 0821 9583 5080 dan juga bisa melalui komentar di YouTube RRI Manado atau RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa, kita sudah memasuki bulan terakhir pada tahun 2025. Seperti yang diketahui bahwa jelang Natal dan Tahun Baru, pastinya mobilitas akan semakin meningkat, kemudian juga pusat perbelanjaan juga semakin ramai. Kemudian juga di sisi lain sebenarnya peningkatan ini berpotensi menimbulkan kerawanan dan juga keamanan ketertiban masyarakat. Mulai dari kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, kemudian juga potensi bencana hidrometeorologi yang saat ini juga sedang kita rasakan, hingga gangguan ketertiban umum. Tahun lalu itu berdasarkan data operasi lilin yang digelar Polda Sulut mencatat beberapa peristiwa yang menonjol seperti kenaikan kasus pelanggaran lalu lintas, kemudian juga kecelakaan, hingga gangguan ketertiban di ruang publik. Nah, oleh karena itulah penting untuk mengetahui seperti apa kesiapan dari aparat untuk keamanan tahun ini. Kemudian juga apa yang perlu ditingkatkan dari segi keamanannya dan himbauan apa untuk masyarakat agar kita bisa melaksanakan Natal dan Tahun Baru dengan tertib. Nah, untuk itu kita sudah kehadiran di studio narasumber terkait dengan keamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2025, yaitu Pak Peter Gosal selaku Kasubdit Penmas Bithumas Polda Sulut. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk berdialog pada pagi hari ini. Kemudian juga sudah hadir bersama kami di studio Sekretaris Satpol PP Provinsi Sulawesi Utara Bapak Aldrin Edwin Ani. Selamat pagi Pak Aldrin. Selamat pagi Ibu Noni dan pemirsa RRI yang terkasih. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di studio untuk berdialog pada pagi hari ini. Kita langsung saja ya Pak, terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, keamanan jelang Natal dan Tahun Baru. Seperti yang kita ketahui di Sulawesi Utara, itu menjelang Natal dan Tahun Baru tentunya mobilitas semakin tinggi, tadi aktivitas juga baik di pelabuhan dan di bandara juga meningkat. Kalau dari Polda sendiri Bapak melihat ini, sudah seperti apa keamanan di Sulawesi Utara menjelang Natal dan Tahun Baru ini Pak? Terima kasih masyarakat Sulawesi Utara yang kami hormati. Tentunya dalam persiapan menjelang Natal dan akhir tahun baru ini, secara prinsip Kepolisian Daerah Sulawesi Utara selaku pengemban tugas pelindung pelayan pengayom masyarakat, penegakan hukum dan memelihara Kamtibmas sudah siap dalam tahap waktu sekarang, dalam tahap konsep perencanaan, sebab nanti setiap saat tugas kepolisian keamanan tetap berjalan, tapi khusus untuk pengamanan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru nanti akan disatukan pada gelar apel operasi Lilin Samrat tahun 2025. Jadi secara kesiapan Polda Sulawesi Utara sudah siap, bahkan beberapa waktu lalu sudah mendahului dengan ada apel siaga bencana. Iya. Karena ini juga bencana alam selalu merupakan bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Akhir-akhir ini dengan cuaca ekstrim, itu juga bagian dari tanggung jawab keamanan. Baik Bapak, berarti kalau dari Polda Sulut sendiri sudah dalam tahap perencanaannya untuk keamanan di Natal dan Tahun Baru nantinya? Iya. Baik. Bapak, kita ke Bapak Aldrin dulu.
Kalau kan kita tahu sendiri ya Pak, kalau jelang Natal dan Tahun Baru bukan hanya tentang kriminalitas, tetapi juga bagaimana keamanan publiknya terkait dengan pedagang kaki lima juga, kemudian tempat-tempat hiburan. Kalau dari Satpol PP sendiri sudah seperti apa Pak terkait dengan penanganan ini nantinya? Baik, terima kasih Bu Doni. Dari kami Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Sulawesi Utara, kami sudah siap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai penegakan Perda dan Perkada, serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ada di masyarakat di saat ini terkait dengan kerawanan ataupun kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk menimbulkan kekacauan dan sebagainya. Kami sudah melakukan rapat juga bersama dengan pihak terkait seperti dari Polda dan instansi terkait di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang nantinya akan terjadi menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru di 2025 dan 2026 ini. Demikian mungkin. Baik, memang berarti keduanya masih dalam tahap perencanaan juga ya Bapak ya? Ya baik, Pak, kita kembali ke Pak Peter dulu nih Bapak. Kan kita tahu sendiri ya Bapak, kalau misalnya sudah ada keramaian tentunya tidak jauh dari kriminalitas dari tahun ke tahun. Kalau di tahun ini sudah ada mencatat peningkatan kasus belum Pak dari tahun sebelumnya? Untuk di bulan Desember ini terutama. Ya, memang masih seperti biasanya. Kriminalitas di jajaran kepolisian daerah Sulawesi Utara ini masih berkisar pada kejahatan-kejahatan ringan, misalnya penganiayaan, dan itu pasti disebabkan oleh dugaan minuman keras. Jadi ini agak meningkat ini, sehingga nanti juga eskalasinya akan kepada, kalau tidak ditangani penegakan hukum dengan cepat, akan meningkat pada pengancaman atau bahkan pembunuhan. Karena itu kepolisian daerah Sulawesi Utara dari jajaran Polda, Polres sampai di Polsek, bahkan kita dalam program Bapak Kapolri kemarin kita sudah melaksanakan apel pengaktifan siaga Pemapta. Dulu pernah ada, 15 tahun lalu pernah ada, jadi sekarang sudah diaktifkan kembali sehingga sentra pelayanan khusus terpadu di tingkat Polda maupun sampai tingkat Polsek itu sudah ada siaga Pemapta. Sehingga siaga Pemapta melaksanakan patroli untuk mencegah hal-hal kriminalitas yang paling banyak di daerah kita ini, penganiayaan kemudian berkelanjutan dengan menggunakan senjata tajam berakibatkan kematian. Sehingga kepada saudara-saudara saya yang memang ada seperti kebiasaan adat, ada yang harus membawa senjata tajam kecil, ada yang membawa senjata tajam ke kebun, tapi masih lewat pusat-pusat keramaian. Sehingga ini kalau akhirnya dengan alasan mempertahankan keadaan kemudian menggunakan senjata tajam ini yang harusnya digunakan di dapur, di kebun, tapi kemudian digunakan untuk menimbulkan ketidaknyamanan ya Pak. Iya, ini sehingga siaga Pemapta ini hadir juga untuk itu. Sudah akan membackup pelaksanaan persiapan menjelang Natal Tahun Baru. Memang tadi sudah disampaikan Bapak Satpol PP, kita sudah rapat, tinggal pelaksanaan, akan ada apel pelaksanaan siaga Natal Tahun Baru Lilin Samrat 2025. Mungkin minggu-minggu kedua atau minggu ke depan, minggu ketiga akan apel bersama. Baik. Demikian. Baik Pak Peter, kalau tadi kan berarti bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya seperti kriminalitas, kemudian juga penganiayaan, itu bisa disebabkan karena minuman keras tadi ya Pak sebenarnya. Iya. Nah kita ke Pak Aldrin dulu nih, untuk ketertiban umum berarti Pak. Untuk penjualan minuman keras seperti itu, kalau dari Satpol PP sendiri, apakah ada aturan untuk nanti Natal dan Tahun Baru untuk mencegah kekacauan Pak nantinya? Kita juga sama-sama tahu nanti bakal banyak keramaian dan juga di pusat-pusat hiburan seperti yang tadi sudah kita sampaikan juga, kemudian juga di pusat-pusat perbelanjaan, di pusat-pusat peribadatan juga, seperti apa Pak? Ya baik, kami dari Satpol PP ini sudah melaksanakan tugas rutin patroli
yang saat ini juga kami bekerja sama dengan TNI Polri untuk melaksanakan pengamanan pada saat hari Sabtu dan hari Minggu ini. Dan nanti menjelang Natal dan Tahun Baru tentunya kami akan tetap berkoordinasi dengan TNI Polri dan instansi terkait di pemerintah provinsi untuk melaksanakan sidak. Jadi penjual-penjual minuman keras dan sebagainya ini, itu kita akan berkoordinasi dengan Kasatpol PP di 15 kabupaten kota. Nah, jadi terkait dengan perlindungan masyarakat kami ini juga, di 15 kabupaten kota itu ada Satlinmas, Satuan Perlindungan Masyarakat. Dan di Kota Manado saja itu ada 1.300 lebih Satlinmas yang bisa diberdayakan. Yang total keseluruhan itu sekitar 14.000 di Sulawesi Utara. Dan kita berdayakan mungkin mereka bisa memaksimalkan untuk pos-pos yang ada di pos kamling yang ada di lingkungan-lingkungan, contohnya di Kota Manado itu ada 504 lingkungan yang bisa dimonitor. Di kami juga sudah melaksanakan ini rutin pengawasan bagi siswa-siswa yang terindikasi sering melakukan pembolosan untuk melakukan giat miras di tempat-tempat tertentu. Nah, di tempat-tempat keramaian kami sudah bersama-sama ini dengan Sidak ya Pak? Iya, dengan Satpol PP Kota Manado ini sudah berapa kali kami melaksanakan sidak, dan memang ada beberapa siswa yang memang di ranah kami kan di tingkat provinsi, SMA dan SMK. Itu terdapat juga di dalamnya ada anak-anak SMP yang melakukan pesta miras ataupun bolos, sehingga mereka kita bawa ke institusi mereka, ke prasekolah dan diberikan pembinaan. Jadi itu setiap minggu itu kami tetap melakukan patroli, apalagi terindikasi kerawanan yang diinformasikan oleh masyarakat. Iya. Nah, itu kita Ada langsung laporan lihat, ya, Pak? ya ada laporan. Di sini ada masyarakat melakukan tindak kriminal. Dan kami tetap berkoordinasi dengan TNI Polri. Tentunya sampai di jajaran yang paling bawah seperti ada di tingkat Polres dan juga di Babinsa atau Babinkantikmas. Itu yang kami lakukan. Karena kami memastikan tidak ada yang melanggar Perda dan Perkada di Provinsi Sulawesi Utara ini untuk keamanan dan kenyamanan. Tentunya kami melakukan ini secara persuasif dan humanis kepada masyarakat. Demikian Ibu Nur. Ya, baik Bapak. Ini kan berarti tadi ada sekitar 1.200 lebih ya Bapak, berarti di seluruh Sulawesi Utara. Kalau 14.000. Ya. Dan semuanya sedang beroperasi Pak berarti. Ya. Kita berkoordinasi karena kami sudah menyampaikan itu pada saat juga pengamanan menjelang waktu Idul Fitri. Dan saat ini memang dari tadinya sekitar 13.000, saat ini sudah ada 14.200 sekian Satlinmas yang bisa diberdayakan untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah masing-masing di 15 kabupaten kota. Jadi fungsi kami di provinsi melaksanakan koordinasi kepada seluruh Kasatpol PP untuk memastikan bahwa keamanan dan ketertiban di wilayahnya itu terjamin. Demikian mungkin. Baik Bapak, kalau untuk Nataru nanti yang diturunkan apakah juga disesuaikan atau seperti apa Pak? Kalau apakah sudah ada gambaran jumlahnya untuk nanti Nataru? Iya, kalau jumlah itu kami sudah koordinasi langsung masing-masing di 15 kabupaten kota. Kalaupun dari anggota kami yang akan terjun langsung untuk melakukan pengamanan,
Untuk tenaga Trantipum saja kami itu ada sekitar 400-an. Dan kita akan melaksanakan pengamanan itu dijadwalkan, jadi tinggal kami menunggu koordinasi rapat bersama-sama dengan Polda. Biasanya itu operasi lilin ya. Natal namanya itu yang disampaikan oleh Pak Peter tadi dari Polda. Ya baik Bapak. Ya. Ya terima kasih Pak Aldrin. Kita ke Pak Peter lagi nih Pak, kembali ke operasi lilin. Sebenarnya ini juga mau kita bahas nih Pak di dialog pada pagi hari ini. Jadi seperti apa Pak operasi lilin nantinya untuk Nataru di 2025? Terima kasih. Kita akan tentunya sebagaimana yang lalu-lalu masih tetap sama. Iya. Tapi kemudian pasti ada tempat-tempat yang akan bertambah. Nah, iya Pak, Jadi itu yang pengamanan perlu yang dilakukan akan terpusat pada kegiatan atau tempat-tempat umum seperti sarana peribadatan gereja. Iya. Gereja, terminal, pelabuhan, stasiun, bandara, pusat perbelanjaan, objek wisata dan objek pergantian tahun. Mungkin di sini dapat kami sampaikan, dan ini sudah di jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Kalau gereja ada lebih kurang 5.042 sarana peribadatan gereja. Berarti titik-titik itu nantinya ya Pak ya? Iya, di titik-titik ini semua gereja tercover semua, akan ada pengamanan yang terpadu di situ. Tentunya diantaranya bersama-sama dengan TNI Polri, Pol PP dan instansi lainnya. Kemudian untuk terminal ada 20 terminal. Untuk pelabuhan ada 21 pelabuhan. Stasiun, bandara ada 6 bandara. 6 bandara. Pusat perbelanjaan 63 pusat perbelanjaan. Objek wisata ada 195 objek wisata. Dan objek titik tempat pergantian tahun ada 56 tempat. Jadi yang pasti kepada masyarakat tentunya semua tempat itu jajaran pengamanan bersama-sama TNI Polri, Satpol PP dan semuanya akan berada di situ. Jadi tentang sesuai kebutuhan. Kalau lokasinya lebih luas tentunya kekuatan personil pengamanan akan lebih besar. Baik Pak. Demikian. Ya. Kalau untuk gambaran jumlah yang akan diturunkan untuk operasi lilin nantinya sudah bisa kita ketahui Pak? Dari Iya. Jadi ini masih perencanaan tapi tidak ya, apa-apa. ya. Gambaran Kita umum mungkin Pak. kasih gambaran bahwa akan ada tim terpadu terpusat operasi lilin Samrat 2025, ada dari Polda Sulut dan jajaran, kemudian dari TNI, Ya. ada dari Linmas, Pol PP, Jasara Harja, Damkar, Palang Merah Indonesia, Orari, Dinas Kesehatan, ASDP, dan Atpel, Basarnas, PLN, Angkasa Pura, Pelindo, Organda. Jadi lebih kurang ada 2.500 personil untuk kesiapan yang sudah sesuai rapat koordinasi tadi disampaikan Bapak dan Satpol PP, sudah siap untuk melaksanakan tugas pengamanan Natal Tahun Baru. Dan tentunya juga dapat kami sampaikan ada pos-pos pengamanan dan pos pelayanan. Iya, iya. Jadi kita dalam rangka pengamanan menjelang Natal Tahun Baru ini dan sampai pelaksanaan nanti ada pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu yang kami siapkan. Oh, iya. Jadi di situ masyarakat dapat berhubungan langsung ke pos pengamanan, pos pelayanan tersebut. Iya, baik Pak. Apakah ada lagi Pak? Mungkin untuk gambaran umumnya. Dan tentunya juga selain kekuatan personil, Iya. kita menyiapkan juga dukungan-dukungan alat-alat
perlengkapan alat-alat khusus sarana yang akan digunakan dalam pengamanan itu sendiri. Kita punya persiapan alat-alat khusus tenda, CCTV, jadi seperti CCTV ini ada di seputar Manado ada 64 CCTV dalam pantauan kepolisian daerah. Di Polres Bitung 1, Polres Minahasa 22, Polres Kota Mobagu 29. Jadi yang pasti, ulangi, penempatan alat-alat CCTV ini dalam pemantauan langsung dari Polda. Jadi kita bisa mengetahui misalnya kerawanan pelayanan lalu lintas. Ya. Seperti itu ya. Jadi Kemudian, bisa dipantau terpusat ya Pak nantinya? Iya betul Ibu. Ya. Dan kemudian tentunya alat-alat yang kita gunakan ada kapal, ada kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, kendaraan perintis, ambulans, dan tentunya dengan kekuatan senjata dari TNI Polri yang disiapkan ada senjata genggam, senjata bahu, dan senjata non-api. Semua ini, tetapi pada prinsipnya pengamanan yang dilakukan adalah sebagaimana disampaikan juga tadi dari Bapak dan Satpol PP, kita lebih humanis, kita lebih bersosialisasi dengan masyarakat, karena seperti di Manado, orang semua bersaudara. Iya, mungkin begitu, Ibu. Baik, Pak Peter, terima kasih. Berarti selain ada personil, juga peralatan, titik-titik yang bisa dijumpai oleh masyarakat ketika mungkin nanti butuh bantuan ya Pak. Tapi kan selain dengan itu, apakah ada rekayasa lalu lintas Pak untuk nantinya? Terkait dengan one way mungkin seperti apa, atau mungkin ada titik-titik yang nantinya akan ditutup, apakah sudah bisa digambarkan? Ya, baik, memang rekayasa lalu lintas itu kan ada, apalagi menjelang tanggal-tanggal, pasti kalau sudah tanggal 20-an, ya kita tahu bersama jalan-jalan yang ketambah sedikit, sementara kendaraan bermotor yang tertambah di daerah kita ini begitu banyak. Dan Manado sebagai titik pusat perbelanjaan atau konsumtif dari masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya seputar Manado ini. Jadi tentunya saat-saat ini kita sudah mulai rasakan sore hari sudah mulai padat lalu lintas. Jadi tentunya akan ada nantinya pada waktu tertentu, khususnya Direktorat Lalu Lintas bersama-sama Dinas Perhubungan, Pol PP akan diatur ada sarana-sarana jalan lalu lintas yang akan direkayasa, sehingga tentunya akan meringankan beban pengguna masyarakat khususnya dalam melaksanakan aktivitas menyambut Natal Tahun Baru sampai pada pelaksanaannya. Iya, baik Pak Peter. Baik, kita ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821 9583 5080 atau bisa komentar melalui YouTube RRI Manado dan RRI Digital. Bapak, kita kembali ke Pak Aldrin dulu Pak, terkait dengan tadi keamanan. Kalau untuk malam tahun baru seperti apa Pak? Apakah sudah ada gambaran? Karena kan kita tahu sendiri ya Pak, nanti tahun baru pastinya akan banyak kembang api, juga titik-titik orang-orang melaksanakan perayaan tahun baru. Ya, untuk persiapan kita pengamanan di malam tahun baru yang memang cukup meriah nantinya terjadi akan di lokasi pusat kota dan perbelanjaan di kawasan Boulevard. Dan kami ini kan bukan cuma 3 bidang, jadi kami ini ada bidang Trantibum dan Dinimas, juga ada bidang penegakan perundang-undangan serta bidang Damkar. Nah, di kami juga dari bidang Damkar ini mengantisipasi terjadinya kebakaran di malam tahun baru nantinya, karena efek dari kembang api dan sebagainya itu kita berkoordinasi juga dengan Kota Manado dan juga kabupaten kota semua yang ada. Karena pada saat malam tahun baru itu pasti banyak sekali euforia dan masyarakat ingin menyambut tahun baru dengan memasang petasan dan sebagainya.
Dan tentunya kami kalau setelah rapat nanti operasi lilin kita akan menunggu petunjuk dari pimpinan untuk melakukan sidak ya Pak Peter untuk penjual-penjual juga petasan, kembang api dan sebagainya itu. Berarti itu juga masuk dalam pantauan ya Pak untuk Pantauan penjualan gitu ini? karena kita berupaya dalam kita laksanakan Natal dan Tahun Baru ini tidak akan terjadi satu kekacauan. Iya, yang tidak diinginkan ya Pak. Tidak diinginkan. Biasanya anak-anak muda kan susah mau dilarang. Ini kalau sudah pegang petasan Iya. di pusat-pusat ibadah tentunya akan terganggu. Seperti di gereja, di tingkat basis di kolom dan sebagainya ini biasanya terjadi gesekan. Karena saya juga pernah di teritorial, di kelurahan, tentunya pernah merasakan ini, dan banyak sekali laporan-laporan dari warga masyarakat terkait dengan kejadian-kejadian ini, seperti terjadinya kekacauan perkelahian karena petasan dan sebagainya itu. Iya. Karena kena di orang punya rumah, Benar. bisa langsung terbakar pohon, merambes ke rumah dan sebagainya. Nah itu yang kita antisipasi. Tentunya kita akan juga tetap standby untuk armada pemadam kebakaran yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Karena juga Lebih damkar stressing ke 15 kabupaten kota lah gitu. Damkar juga masuk ke dalam operasi lilin Iya, tadi ya. akan bersama-sama dengan tim ini. Kita akan tetap memantau, memonitor kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Karena kalau Kota Manado ini tadi sampaikan oleh Pak Peter, waktu saat ini saja sudah sangat padat. Orang datang untuk membelanja, Iya. tentunya pasti akan beli oleh-oleh yang seperti tadi, petasan dan sebagainya. Nah ini yang bisa bikin berpotensi di dalam kenyamanan kita melaksanakan perayaan Natal dan juga menyambut Tahun Baru 2026. Tapi Pak, maaf untuk saat ini apakah sudah mulai berjalan untuk pemantauan tadi penjualan? Kami masih menunggu setelah nanti operasi Lilin Polda mungkin bersama-sama itu akan kita bersama-sama dengan tim ya TNI Polri mungkin yang secara gabungan dan instansi terkait di lapangan nantinya. Karena kalau kita lihat memang pusat perbelanjaan juga sudah ramai nih Pak, lalu lintas juga sudah macet. Masih di awal bulan seperti itu. Iya. Untuk kegiatan di pusat perbelanjaan ini tetap kami pantau. Dan kami dengan Kota Manado saja ini kita ada titik-titik pos-pos tadi disampaikan oleh Pak Peter juga untuk melakukan pengamanan. Jadi apabila terjadi gesekan itu bisa langsung dieliminir supaya tidak berimbas gitu. Karena pasti karena sudah capek dia macet ya toh bersenggolan dan sebagainya karena sudah sangat padat di pusat kota. Iya. Pasti itu. Dan kami koordinasi dengan Kota Manado itu setiap hari itu ada di dalam pos pengamanan yang bersama-sama dengan TNI Polri yang ada. Demikian mungkin Bu Noni. Baik Pak Adrian, terima kasih. Baik pemirsa dan pendengar, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Turun Indonesia balik ya
Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan coffee shop banyak. Ini baru enak. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Astaga, bukan main Nyong. Ngana sini ngana. Bukan main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar Bang Ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa Ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih masih bersama kami untuk dialog pada pagi hari ini terkait dengan keamanan Natal dan Tahun Baru 2025. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung dapat melalui line di telepon 0821 9583 5080. Baik, ini Bapak sudah ada yang bergabung bersama kita melalui WhatsApp. Pertanyaan terkait dengan apa masalah keamanan yang paling dominan terjadi pada Nataru sebelumnya dan langkah apa yang diambil agar kejadian ini tidak terulang. Kristo dari Karombasan. Baik Bapak, mungkin dari Pak Peter dulu Bapak. Ya. Seperti apa Pak ini dari Kristo Karombasan? Terima kasih Bu Noni, Bapak Kristo dan masyarakat yang kami hormati. Memang permasalahan kriminal yang paling tinggi adalah penganiayaan. Ya, penganiayaan kemudian tapi ada hubungan juga dengan membawa senjata tajam tanpa izin. Dan nanti ada hubungan dengan kita kan sebenarnya membatasi untuk hiburan untuk mercon. Jadi itu ada yang sudah terlalu berbahaya untuk mercon yang bahan peledak itu sampai anak-anak bisa. Jadi kan ada maaf Pak, nanti bakal ada peraturan tertulisnya kah? Pasti akan ada penegakan hukum terhadap hal-hal yang akan berhubungan dengan misalnya ada mainan-mainan mercon itu tapi berbahaya. Iya. Ledakannya terlalu besar. Iya. Jadi kan ada ketentuan aturan di Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, baik membawa senjata tajam tanpa izin atau senjata api atau bahan peledak. Jadi itu biasanya pasal yang paling langganan dalam menjelang Natal Tahun Baru dan juga pencurian. Iya. Jadi pencurian ini cukup tinggi juga. Di tempat ramai ya Pak biasanya? Baik pada saat di tempat ramai ataupun menjelang Natal ini. Mungkin kita memahami kondisi ekonomi masyarakat berbeda-beda sesuai kemampuan ekonomi, sehingga akan berhubungan. Waktu lalu kemarin sampai dihakimi masyarakat kegiatan orang Manado yang doger kan. di mana itu sampai dibakar mobilnya. Jadi tentunya kejahatan-kejahatan kriminal seperti itu yang sangat tinggi. Pencurian, penganiayaan dan yang perlu diwaspadai berarti. Senjata tajam iya. Mungkin apakah tahun sebelumnya juga hal yang sama terjadi Pak? Masih sama. Masih sama. Iya. Memang juga salah satu penyebab selain
kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda, tapi juga pengaruh minuman alkohol. Memang dilematis juga, Iya. sebab kebutuhan memang masyarakat membutuhkan kalau sudah kebiasaan mungkin adat istiadat. Ya, benar tadi memang cap- sudah jadi kebiasaan Pak. Jadinya Iya. kita juga tidak bisa semerta-merta ya Pak. Iya, cap tikus ini kan satu pertumbuhan ekonomi juga sebagai Iya, pendapatan pemerintah daerah, Bapak Gubernur mengupayakan sekarang ada semacam aturan untuk meningkatkan ekonomi dengan membuat semacam minuman wine atau minuman alkohol dari bahan cap tikus ini tikus ya. supaya bisa jadi Menaikkan produk ekonomi. menaikkan ekonomi masyarakat. Tapi kalau ada masyarakat sebagian rekan-rekan generasi muda menggunakan salah. Iya. Sebenarnya kalau cap tikus ini kalau di kebun, di tempat dingin sangat dibutuhkan untuk bekerja dan meningkatkan Stamina ya. stamina. iya. Itu di kampung saya setiap ada acara orang tua itu mesti istilahnya satu garis katanya. Tapi kalau di Manado kan panas. Iya. Teman-teman khususnya generasi muda kan tidak bekerja ke kebun. Makin panas jadinya Pak. Jadi makin panas ini sehingga ancaman faktual terhadap kejahatan kejahatan seperti pengancaman, penganiayaan, dan mungkin juga dari miras itu menimbulkan keberanian untuk melakukan kegiatan pencurian, ekonomi samping tapi yang salah. Jadi ini pasti akan tetap akan dilakukan penindakan, penegakan hukum oleh petugas kepolisian bersama-sama tentunya ada dari Perda juga tentang kejahatan-kejahatan tindak pidana Yang ringan, bersangkutan ya Bapak. akan ada penindakan untuk hal itu. Ya baik Pak Peter. Demikian. Ya baik, terima kasih Pak Peter. Kita sudah ada yang tersambung melalui telepon. Halo. Halo, selamat pagi. Ya halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Oh, dengan Pak Sartono di Kombos. Iya, Pak Sartono di Kombos. Ya baik Bapak. Bagaimana Bapak terkait dengan keamanan jelang Nataru 2025? Terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para narasumber kita yang berkompetensi, yang siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat untuk menyambut Nataru ini. Terima kasih topik ini. Yang saya hanya mau kasih masukan saja, karena saya bukan narasumber, saya hanya masyarakat biasa. Karena memang di mana ada keramaian pasti ada penonton. Iya. Ya, jadi kalau buat saya sebelum masuk ke hari H, lagi mungkin ini mesti ada kesempatan bagaimana tuh tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di lingkungan, yang paling banyak terjadi itu di lingkungan, khususnya anak-anak muda. Yang orang mengantisipasi sekarang kan anak muda Pak. Untuk mengantisipasi itu, bagaimana itu pala itu yang garda terdepan di tengah-tengah lingkungan di masyarakat. Jadi dia tahu persis di masyarakat. Sebaiknya dia bikin sosialisasi untuk menghadapi Nataru ini. Begitu juga tokoh masyarakat di masjid maupun di gereja itu himbau untuk mengantisipasi ini. Lagi masih ada berapa hari ini, mudah-mudahan ini hanya semua merupakan masukan. Ini kalau kepala atau tokoh agama, tokoh masyarakat menghimbau kepada masyarakat yang ada di lingkungan itu, saya kira itu lebih baik daripada kita mohon maaf, walaupun CCTV ini begini banyak, kalau dibantu oleh masyarakat, khususnya tokoh masyarakat yang ada di situ dengan tokoh agama dan justru kepala, saya kira mohon maaf Pak, ini akan terjadi itu. Dan mudah-mudahan ini akan terjadi. Ini hanya masukan Pak. Terima kasih, selamat pagi, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Sartono dari Kombos tadi. Bapak, bagaimana Bapak tanggapannya terkait dengan kata Pak Sartono tadi, ada baiknya dilibatkan tokoh masyarakat yang memang lebih dekat ya Pak dengan masyarakat untuk mensosialisasikan terkait dengan keamanan Natal dan Tahun Baru 2025. Kalau dari Polda Sulut sendiri, apakah ada kerjasama Pak atau melibatkan tokoh masyarakat tersebut? Iya, terima kasih Bapak Sartono. Jadi memang ini yang paling utama. Jadi kita ada Barik TNI Polri, ada Babinsa, Babin Kamtipmas. Bahkan kemarin dalam rangka setiap ada event-event HUT kabupaten kota kita ikut juga namanya lomba pos kamling.
tapi kemudian menggiatkan kegiatan olahraga. Jadi sebetulnya yang paling bagus memang sampai ke desa-desa adalah justru menjadi untuk saudara-saudara kita, kepala-kepala lingkungan, RT, yang akan sosialisasi. Kepolisian memang selalu fungsi Bimas, fungsi Babin Kamtibmas selalu berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, karena memang yang akan lebih baik mengatur keadaan di masyarakat. Kita bersama-sama, tentunya lintas sektoral, kepolisian, pemerintah daerah, Pol PP, TNI Polri, dan semuanya bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, sesuai desa, dan tentunya sudah di situ kepala lingkungan. Di beberapa tempat sekarang kemarin kan dalam rangka ketahanan pangan. Jadi Babinsa dari TNI AD, kemudian Babin Kamtibmas bersama masyarakat, tentu dalam koordinasi kepala-kepala lingkungan melaksanakan penanaman jagung, penjualan beras murah, dan itu bahkan kita Kepolisian Daerah Sulawesi Utara mencapai ranking 1 dalam penyaluran beras murah di jajaran Kepolisian Republik Indonesia ini. Jadi itu yang memang paling sudah dilibatkan berarti ya, Pak, sudah dilibat, sudah jalan. Sudah berjalan juga, sudah dilibatkan juga, dan juga tentunya untuk komunikasi ke masyarakatnya agar lebih mudah dan iya Pak, baik. Iya, baik. Terima kasih Pak Peter. Ini ada pertanyaan lagi melalui WhatsApp dari Raka di Tikala. Bagaimana Satpol PP mengatasi para penjual petasan yang berada di bahu jalan? Mengingat hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan, dan akankah ada satu lokasi yang dihususkan bagi para pedagang untuk menjajakan dagangan petasannya? Ya Bapak, ini seperti apa Pak? Apakah nanti akan ada batasan atau sama sekali tidak boleh menjual? Ya, mungkin terima kasih Pak Raka dari Tikala. Kami memang sudah berkoordinasi nantinya dengan pihak terkait dengan penjualan petasan ini. Memang kalau di bahu jalan itu, ini kan melanggar, ya, tidak diperkenankan, apalagi yang memakai fasilitas jalan provinsi. Kalau di tingkat kota kabupaten itu kan nanti kita akan berkoordinasi dengan Satpol PP kabupaten kota untuk mengatasi para penjual petasan yang berada di bahu jalan ini. Biasanya para pedagang ini, para penjual ini ingin seenaknya langsung berjualan di tempat sesukanya dia. Tetapi kalau ditegur kadang-kadang dia berpikir dari tempat satu dia akan pindah ke tempat yang lain. Nah, kita tetap akan melakukan patroli ini, pengamanan ya. Mengingat ini kan salah satu faktor juga kemacetan yang disampaikan oleh Pak Raka tadi ini. Nah, lokasi khusus mungkin ini kita akan berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya di Kota Manado ya, karena ini pusat kota. Kalau di kabupaten kota juga yang lain itu akan dikoordinasikan. Karena mereka juga kan mata pencaharian mereka ini istilahnya musiman Pak ya. Iya benar ya, jatuhnya pedagang musiman memang. Pedagang musiman, cuman ada pada saat ini. Iya. Setelah tahun baru lewat sudah tidak ada lagi. Jadi kami juga memaklumi. Nanti akan kita koordinasikan mungkin pada saat operasi lilin ini, mungkin dalam waktu dekat dengan Polda dan TNI nanti itu kita akan bahas, karena mereka juga bisa saja melakukan seperti aksi demo yang lain, seperti kemarin ada juga yang masalah transportasi ya, Pak. Yang mungkin membantu masyarakat, tapi sisi pihak mereka itu merugikan pendapatan mereka, persepsinya ya mungkin seperti itu. Jadi kami tetap akan berkoordinasi ya. Dan juga ini kan tahun ini kita masih dalam suasana cuaca ekstrim. Iya benar Pak. Jadi kita bidang kami ada bidang perlindungan masyarakat yang akan selalu menyampaikan untuk antisipasi bahaya untuk cuaca ekstrim yang ada saat ini. Dari Satpol PP juga ada untuk peringatan itu ya Pak? Karena kita pasca bencana itu, sebelum itu kita harus
memberitahukan apakah masyarakat yang ada di bantaran sungai dan juga lokasi-lokasi rawan longsor dan sebagainya, banjir itu segera melihat atau antisipasi jangan sampai di dalam situasi kita merayakan Natal, hujan, banjir, longsor dan sebagainya akan muncul. Karena perlu diingat ya Pak, selain tadi lagi. juga kriminalitas, lalu lintas, cuaca juga perlu Pak sebenarnya. Iya, kami juga kan tentunya mengikuti arahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Majen Purnawirawan TNI Julius Silvanus SE, dan juga Bapak Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangka SMA ini tetap kita melakukan patroli yang lebih persuasif dan humanis kepada masyarakat. Jadi tidak ada embel-embel kami arogan, tapi kami menertibkan ini secara persuasif. Dan tentunya akan ada solusi, karena biasanya yang terjadi di lapangan ini, yang penjual-penjual ini tidak mau mendengar atau melanggar apa yang sudah kami Nah di situ Pak nanti arahkan gitu, gesekan tadi itu ya. terjadi gesekan. Nah itu ya kita akan coba melihat apakah lokasi khusus untuk para penjual itu. Yang lalu juga pernah ada penjual-penjual dari luar. Kami juga antisipasi karena kita akan memantau dari batas-batas kota. Nah iya, nanti kan Kita bersama-sama dengan TNI Polri ini untuk kendaraan yang masuk dari perbatasan. Itu juga bisa kita lihat karena banyak yang membawa juga jualan petasan yang mungkin ilegal ya. Kata kuncinya ilegal. Tidak ada izin atau membawa miras. Nah itu yang kita antisipasi di batas kota itu biasanya masuk itu baik lewat laut, darat dan udara. Benar. Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Peter itu ada beberapa pos-pos pengamanan yang terkait seperti terminal, bandara dan sebagainya, pelabuhan itu kita akan bekerja sama. Mungkin demikian Ibu Noni dan juga Bapak. Nisa. Terkait juga tadi pendekatan yang humanis ya Pak. Bapak seperti apa pendekatan yang humanis yang akan diterapkan oleh Satpol PP ini? Ya, kami tetap melakukan pendekatan humanis. Jadi kami melakukan sosialisasi sebelum kami melakukan inspeksi gitu istilahnya. Kami akan menyapa dengan ramah kepada para penjual ataupun masyarakat yang ingin lakukan. Jadi tidak langsung rampas ya Pak? Tidak, jadi ada secara manis. Jadi kalau kami memberikan teguran pertama, tentunya mereka harus memahami. Kami sudah melarang kalian berjualan di lokasi tempat ini. Nah silakan nanti dilakukan pembersihan. Nah itu kalaupun terjadi seperti yang biasanya itu penertiban besar-besaran gabungan, terus jadi gesekan, macet lah dan sebagainya, itu yang kadang-kadang kita oknum yang kadang-kadang ingin memaksakan kehendak dia. Nah itu sebenarnya seperti apa sih Pak skemanya? Apakah ketika operasi itu terjadi langsung rampas nih semuanya karena sudah dilarang, atau sebenarnya ada peringatan dulu di awal? Ya kami berikan surat peringatan dulu, surat pemberitahuan supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang kalau secara kasat mata banyak masyarakat atau pemirsa lihat, aduh ini sudah terjadi lagi ini pembongkaran dan sebagainya. Efeknya itu terjadi kemacetan dan sebagainya di pusat-pusat kota dan juga di jalan yang ada. Tapi tetap kami akan lakukan itu secara persuasif dan humanis yang seperti kami lakukan dalam tugas dan fungsi kami sebagai Satpol PP Provinsi Sulawesi Utara. Iya baik Pak Aldrin, terima kasih. Ini sudah ada juga yang bergabung melalui YouTube RCS 2912. Bagaimana sikap instansi terkait dalam menyikapi keamanan dan kelancaran lalu lintas pusat kota Manado yang sudah dipenuhi pedagang musiman? Terima kasih. Baik Bapak, ini mungkin kita ke Pak Peter dulu. Seperti apa Bapak untuk menyikapi ini terkait dengan lalu lintas Pak? Terima kasih Ibu. Jadi sebagaimana saya sudah utarakan tadi di depan, yang pasti menyambut
pengamanan Natal Tahun Baru di tempat-tempat umum pasti akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Dan ini akan mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Jadi bisa saja pada jam tertentu ini masih sebagaimana jalan setiap hari, tapi kemudian pada sore hari akan dilakukan buka tutup atau satu arah, itu akan pasti akan terjadi. Yang tadi rekayasa itu juga iya, ya Pak? sehingga tentunya kami menghimbau untuk supaya masyarakat dapat mengikuti apa yang diatur. Sebab pasti akan ada pembenturan, ada yang ke kiri ke kanan, putar balik menjadi bisa akan terganggu pengaturannya. Bapak Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi SIK SH MH di beberapa tempat selalu dalam kegiatan apapun sebagai putra Kawanua beliau selalu menyapa masyarakat dan menyampaikan hal-hal seperti yang ditanyakan ini. Mungkin demikian. Ya, baik Bapak. Bapak, ini ada juga nih yang bergabung melalui WhatsApp. Selamat bertugas untuk Bapak-Bapak polisi dan juga Satpol PP karena beban berat selama bulan Desember. Manado akan ramai, macet dan tetap siaga di hari H perayaan. Semangat Tuhan jaga kota Manado, Lisa di kampus. Bapak, seperti apa nih Pak tanggapannya? Ya, terima kasih Bu Lisa. Ini sudah tugas kami di saat liburan Natal dan Tahun Baru. Kami tetap bertugas 1 kali 24 jam karena kami akan memastikan untuk keamanan dan kenyamanan, ketertiban umum yang ada di masyarakat, terlebih yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini. Tapi memang fokus di Kota Manado ini memang sumbernya memang karena pusat kota. Nah itu kami tetap akan secara maksimal untuk tetap memonitoring pengamanan yang ada di Kota Manado ini dan bekerjasama dengan pemerintah Kota Manado dalam hal ini Satpol PP Kota Manado. Dan memang tadi saya sudah sampaikan tadi kami ada Satuan Perlindungan Masyarakat yang akan membantu itu. Memang ada beberapa kabupaten kota Satlinmasnya itu belum dikukuhkan karena secara volunteer sukarela, tapi yang sudah dikukuhkan itu mereka sudah siap semua. Seperti itu akan membantu. Selain juga personil kami yang ada di lapangan yang dari Satpol PP di provinsi yang sejumlah 400 lebih ini akan tetap melakukan patroli ya rutin, ini patroli rutin, dan tentunya kami menghimbau semoga masyarakat tetap melaksanakan ketertiban umum yang lebih baik di dalam mereka melakukan apa istilahnya penjualan dan sebagainya ya. Terjadi juga di pasar dan juga di pusat-pusat pembelanjaan yang ada. Demikian mungkin. Baik Pak Aldrin, ini terkait dengan penerapan Perda K3, ada ketertiban, keamanan dan kebersihan ya Pak, yang menjadi dasarnya Satpol PP dalam menjaga ruang publik. Ini untuk penerapannya selama masa libur seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, untuk ini kita tetap akan melakukan fungsi kontrol kami sebagai penegakan Perda dan Perkada. Jadi kami meminta kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Tadi sudah sampaikan juga bahwa akan melibatkan di tingkat kota kabupaten itu ada kepala lingkungan. Dan kami tetap lebih stressing kepada masyarakat yang benar-benar ada indikasi, ada laporan-laporan yang berpotensi untuk apa istilahnya munculkan gejolak ataupun kekacauan ya, seperti itu. Jadi dalam perda ini tetap kami akan tetap memantau, memonitoring, dan kesiapsiagaan kami tentunya tidak sendiri ya Ibu Noni ya dan pemirsa, karena kami akan tetap berkoordinasi dengan Polda dan TNI dan lintas sektoral yang ada, karena ini bukan cuma satu giat ini dalam satu koordinasi satu bidang, tetapi semua sektor kita akan masuk juga sesuai dengan rapat yang kita akan
dengarkan dari pimpinan kami Iya, baik. arahannya. Ya, baik, terima kasih Pak Aldrin. Karena kita juga sudah di penghujung dialog pada pagi hari ini ya Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru dari Polda Sulawesi Utara sendiri. Pak Peter, seperti apa Pak pesannya untuk masyarakat? Terima kasih tentunya Bapak Kapolda Sulawesi Utara, Bapak Irjen Pol Dr. Royke Harilangi, SIK, SHMH, sebagai putra Kawanua tentunya beliau selalu mengedepankan persuasif, humanis sebagaimana pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, tetapi juga mengharapkan tentunya masyarakat dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat keamanan, tentunya untuk kita sebaiknya mencegah. Iya. Kita mencegah sebab permasalahan setiap detik akan sudah berada di sekitar kita. Iya. Jadi tentunya kita memahami ketentuan-ketentuan yang ada, kita boleh mencegah kejahatan atau kriminal supaya dapat kita memasuki Natal Tahun Baru ini dengan baik. Tentunya juga mengimbau kepada masyarakat hati-hati berlalu lintas, membawa kelengkapan surat-surat kendaraan karena sementara operasi lalu lintas juga saat ini. Jangan sampai pas mau belanja tidak bawa SIM, aduh polisi. Atau putar balik Pak biasanya. Iya, tentunya mengharapkan kepada seluruh lapisan intersektoral, TNI Polri, pemerintah daerah, semuanya kita dapat bekerja bersama-sama dan kepada masyarakat bahwa situasi dan kondisi saat ini dalam keadaan baik, sehingga silakan beraktivitas, silakan melaksanakan kegiatan rutinitas yang musiman ini, berbelanja dengan baik, dengan senang hati, tentunya menjaga nggak usah. Ini biasa kok kalau di Sulut ini suka bawa gaya. Jadi orang dengan kerendahan hati menyambut Natal Tahun Baru, kita dengan kesederhanaan supaya kita mengurangi persoalan-persoalan, permasalahan atau bahkan menghindarkan dari kejahatan kriminal. Iya. Mungkin demikian. Terima kasih. Iya, baik Pak Peter. Kalau dari Pak Aldrin sendiri seperti apa Pak pesan untuk masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru 2025 dari Satpol sendiri? Iya, dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Utara ya menginginkan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru ini semoga masyarakat lebih tertib nantinya, lebih mengedepankan kasih ya, karena banyak juga yang sudah lupa kasih karena mereka sudah terlena dengan bawaan miras dan sebagainya. Iya, benar. Tentunya kami memohon kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan juga stakeholder terkait tentunya tetap berkoordinasi untuk menghimbau kepada warga ataupun sebagai jemaat ataupun sebagai pimpinan-pimpinan itu supaya masyarakat juga akan paham dan taat tertib dalam melaksanakan atau menyambut Natal dan Tahun Baru ini. Kita menginginkan ini keamanan dan kenyamanan. Iya, benar sekali. Karena kita kan simbol daripada Sulawesi Utara itu orang semua bersaudara. Iya. Jadi itu yang tetap orang pegang sebagai warga Sulawesi Utara. Dan semoga di dalam menyambut Natal dan Tahun Baru ini ada sukacita. Iya. Ada sukacita dan kedamaian antara orang semua. Yang kita harapkan bersama-sama ya Ibu Pak. Nani. Baik, terima kasih Pak Aldrin dan terima kasih juga Pak Peter sudah hadir bersama kami di studio untuk berdialog terkait dengan keamanan jelang Nataru 2025. Dan juga untuk pendengar dan pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami baik melalui line telepon dan juga WhatsApp ataupun YouTube RRI Manado. Semoga Natal dan Tahun Baru 2025 mendapatkan kenyamanan dan keamanan untuk kita semua. Saya Nani Oktavia dan segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia.
kita tak sama. Radio Republik Indonesia.